warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tania Widianti. Saya dari Ilmu Keolahragaan B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang cedera sendi akibat latihan fisik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan data diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Intan Tania Widianti. Saya lahir di Tasikmalaya 22 Maret 2000. Agama saya agama Islam, alamat di Perumahan Buana Asri, Blok C11, RT 05, RW 06, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Untuk data pendidikan saya pernah menempuh sekolah dasar di SDN Kawitan di Tasikmalaya, SMP saya SMPN 1 Pancatengah, SMA saya SMA Unggulan Citra Nusa di Kabupaten Bogor. Lalu saya sedang menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi, yaitu di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengambil jurusan Prodi Ilmu Keolahragaan. Untuk pengalaman bekerja saya pernah menjadi pelatih taekwondo di SD 3 Nanggewer Mekar, yaitu tepatnya di Yon Baek Ang Cibinong. Terus prestasi yang pernah saya raih yaitu peraih medali perunggu dalam kejuaraan Taekwondo World Cup Tasikmalaya 2013, peraih medali perak dan perunggu dalam kejuaraan Taekwondo Tasik Selatan 2014, peraih medali perunggu dalam kejuaraan Wali Kota Cup Kota Bogor 2018, dan peraih medali perak dalam kejuaraan Futsal Putri Bunda Hati Kudus atau BHK Cup Cibubur 2019. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang cedera sendi akibat latihan fisik. Jadi sebelum ke materinya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang olahraga terlebih dahulu. Jadi olahraga menurut para ahli itu olahraga menurut Afriwadi 2009, olahraga adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu, tapi tidak terkait pada intensitas dan waktunya. Jadi untuk itu tujuannya, olahraga bertujuan untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Jadi di tujuan olahraga ini seperti yang kita tahu, tidak hanya untuk memelihara kesehatan tubuh saja. Kalau misalkan untuk memelihara kesehatan itu udah pasti ya untuk tubuh kita supaya terhindar dari penyakit gitu. Tapi di sisi lain olahraga ini tuh menumbuhkan kita menjadi sebagai kegiatan yang menghibur. Contohnya di olahraga itu ada yang namanya olahraga rekreasi. Kita di sana bisa kegiatannya itu berkunjung ke suatu lokasi, tetapi kita bisa sembari bermain games gitu. Jadi di sana tuh intinya olahraganya ada, terus menghiburnya juga ada gitu, dan menyenangkannya juga ada. Selain untuk menghibur dan menyenangkan, ada juga untuk berprestasi. Mungkin banyak sekali atlet-atlet yang pengen gitu mencapaikan targetnya untuk meningkatkan prestasinya. Entah itu di cabang olahraga apapun, mereka akan kejar gitu sekemampunya mereka. Jadi kata kuncinya itu olahraga yang bisa menyehatkan tubuh, terus menghibur dan menyenangkan, dan juga bisa untuk berprestasi. Terus ada prinsip kondisi fisik. Menurut Hidayat 2014, pada prinsipnya kondisi fisik merupakan suatu hal yang penting untuk olahraga prestasi, karena kondisi fisik sangat menentukan kualitas dan kemampuan anak latih untuk mencapai prestasi yang optimal suatu olahraga. Jadi di sini tuh di prinsipnya menurut Hidayat, jadi anak latih itu harus dilihat dulu gitu kondisi fisiknya seberapa kuatnya gitu untuk mencapai prestasi yang optimal dalam sebuah olahraga. Terus abis itu di sini tuh ada komponen kondisi fisik.
yaitu yang satu kekuatan. Setiap atlet pasti mempunyai kekuatan. Otomatis kalau misalkan kita udah kuat, terus udah siap juga gitu buat melakukan olahraga, otomatis untuk mencapai target tersebut tuh kita bakalan bisa gitu. Terus yang kedua ada daya tahan. Daya tahan sangat diperlukan untuk tubuh kita, karena kalau misalkan tubuh kita terjadi drop gitu atau enggak, tubuh kita nggak menerima tubuh kita nggak menerima beban gitu, nggak bisa menerima beban-beban yang berat yang biasa dilakukan, maka otomatis daya tahan tubuh kita tuh bakalan menurun gitu. Terus untuk power, jadi untuk di power ini tuh kebanyakan olahraga yang memakai, setahu saya gitu, olahraga yang memakai power itu kebanyakan kayak olahraga berat-berat kayak bela diri gitu, terus kayak tinju juga termasuk, terus angkat beban pasti bakalan butuh power yang banyak untuk kekuatan ototnya gitu. Terus ada kecepatan juga, karena kalau misalkan di kecepatan ini, kecepatan biasanya ada di seperti atlet atlet lari atletik gitu ya, mau atlet lari spin, mereka tuh kebanyakan pasti ngincer yang kecepatannya gitu. Nah terus ada kelentukannya juga, ini termasuk ke dalam komponen kondisi fisik. Terus ada kelincahan, koordinasi, keseimbangan atau balance, ketetapan, dan reaksi itu atau reaction. Terus abis itu latihan adalah proses melakukan kegiatan olahraga yang telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur dan dilakukan secara berulang-ulang dengan intensitas dan jangka waktu tertentu. Jadi inti dari kuncinya latihan ini tuh proses, terus yang kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur dilakukan secara berulang-ulang dengan intensitas dan jangka waktu tertentu. Jadi di latihan ini tuh kenapa disebut latihan, karena latihannya dilakukan secara udah direncanain, habis direncanain kita susun secara sistematis, habis disusun kita langsung melakukan latihan dan terus dilakukan secara berulang-ulang. Terus untuk periodisasi latihan, yang pertama itu ada fase pertama, yaitu adaptasi anatomi. Ada di fase pertama yaitu ada adaptasi anatomi. Di sini tuh kekuatan umum adalah fondasi bagi seluruh program latihan. Kekuatan difokuskan ada tiap awal latihan dan ini disebut tahap adaptasi anatomis. Jadi ini tuh diberikan pada tahap persiapan atau prepartio period. Untuk mencapai penampilan puncak latihan harus direncanakan dan dibuat periodisasi dengan membuat latihan secara bertahap-tahap. Lalu yang kedua itu apa sih gitu tujuan utama dari fase periodisasi latihan ini, yaitu untuk melibatkan sejumlah kelompok otot. Yang kedua untuk mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persendian. Yang ketiga untuk mempertahankan fase latihan yang lama. Dan keempat, keseimbangan kerja pada flexors dan extensions masing-masing sambungan. Terus yang kelima, keseimbangan dua sisi tubuh, terus secara khusus bahu dan lengan. Yang ketujuh, kompensasi kinerja pada otot-otot antagonis. Selain itu ada tabelnya. Untuk tabel periodisasi latihan, yaitu jadi di parameter latihannya itu kita ada di durasi latihan atau disebut dengan mikro. Terus untuk atlet berpengalamannya kita ada 2-5 mikro. Terus yang atlet pemula 8-10 mikro. Terus untuk intensitas jika dengan alat beban
untuk atlet berpengalaman itu cukup 40-60% saja. Tapi kalau misalkan untuk atlet pemula itu 30-40% saja. Terus untuk jumlah pos atau sirkuit yang harus dilewatinya itu untuk atlet berpengalaman paling 6-9. Kalau misalkan untuk atlet pemula terus untuk jumlah sirkuit atau sesinya itu kalau misalkan untuk atlet berpengalaman dia 3-5, kalau misalkan untuk atlet pemula dia 2-3 kali. Terus abis itu ada total waktu atau sesi yaitu kalau misalkan untuk atlet berpengalaman dia 30-40 menit, kalau misalkan untuk atlet pemula dia 20-25 menit. Terus ada istirahat atau bentuk latihan, yaitu untuk atlet berpengalaman 30-60 menit, kalau misalkan untuk atlet pemula 60-90 menit. Jadi ada kira-kira 30 lah gitu jedanya antara atlet pengalaman sama atlet pemula. Terus ada istirahat sirkuit yaitu 1-2 menit kalau untuk atlet berpengalaman. Kalau misalkan untuk atlet pemula yaitu 2-3 menit. Terus irama gerakannya kalau misalkan untuk atlet berpengalaman sedang, kalau misalkan untuk atlet pemula lambat. Frekuensinya yaitu kalau misalkan atlet berpengalaman 2-4 kali, kalau misalkan untuk atlet pemula yaitu 2-3 kali. Catatannya, jumlah pengulangan setiap pos tergantung pada kondisi atlet dengan cara pembebanan yang diterapkan dengan waktu atau pos atau repetisi atau pos. Nah, terus yang kedua itu ada peningkatan latihan. Jadi peningkatan latihan ini mengingat pentingnya peningkatan pada setiap latihan, maka kedudukan latihan beban sangatlah strategis dalam upaya menyusun program latihan yang efektif gitu. Terus ada fase kedua yaitu kekuatan maksimal, terutama di persiapan khusus. Jadi di sini tuh biasanya berlangsung pada mikro akhir tahap persiapan umum sampai dengan akhir persiapan khusus. Jadi di sini tuh kemampuan maksimal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan latihan pembentukan otot atau hipertrofi dan latihan perbaikan koordinasi intramuskular neural aktivian. Terus abis itu kita langsung saja membahas ke tulang dan sendi. Jadi tulang dan sendi itu adalah merupakan organ yang tersusun dalam satu rangka yang membentuk sistem kerangka. Terus abis itu tulang merupakan bagian tubuh yang memiliki banyak fungsi, diantaranya membentuk rangka tubuh, tempat menyimpan kalsium pada tulang panjang, terdapat sumsum tulang yang memiliki sifat pulproten yang dapat menghasilkan sel-sel bagi tubuh. Terus peranan tulang dan sendi sangat tinggi dalam menopang tubuh manusia. Kenyataannya setiap tahun jutaan orang di dunia menderita berbagai insiden cedera gitu yang menyebabkan kerusakan pada tulang dan sendi. Terus habis itu kita langsung selanjutnya kita ada faktor timbulnya cedera olahraga. Jadi olahraga tidak terlepas dari adanya gerakan yang selanjutnya akan melibatkan berbagai struktur atau jaringan pada tubuh manusia, misalnya sendi, otot, meniskus atau diskus. Jadi stabilitas suatu persendian akan dipengaruhi oleh konfigurasi tulang pembentukannya, keadaan kapsulil gameter, keadaan otot penggerak, tekanan intraartikuler, keadaan diskus, meniskus, derajat kebebasan gerak, serta pengaruh gaya gravitasi. Terus di sini tuh ada 2 jenis faktor timbulnya cedera olahraga. Yang pertama itu ada trauma akut. Trauma akut itu apa sih? Jadi trauma akut itu adalah suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak seperti robekan ligamen, otot tendo, atau terkilir atau bahkan patah tulang. Jadi kalau misalkan kalau di trauma akut itu orang-orang yang bisa saja terkena cedera kayak patah tulang. Ini tuh biasanya terjadi di cabang olahraga sepak bola juga bisa, bela diri juga bisa, karena kebanyakan kalau misalkan untuk
atlet sepak bola gitu, dia tuh kebanyakan pasti patah tulang gitu. Terus yang kedua itu ada overuse syndrome, vasodilatasi, rubor tumor, kalor dolor, atau sindrom pemakaian berlebih. Dari di sindrom pemakaian berlebih sering dialami oleh atlet, bermula dari adanya suatu kekuatan yang sedikit berlebihan namun berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini tuh pembuluh darah di lokasi cedera akan melebar dengan maksud untuk mengirim lebih banyak nutrisi dan oksigen dalam rangka mendukung penyembuhan. Terus cedera yang sering terjadi pada atlet adalah sprain, yaitu cedera pada sendi yang mengakibatkan robekan pada ligamen. Sprain terjadi karena adanya tekanan yang berlebihan dan mendadak pada sendi atau karena penggunaan berlebihan yang berulang-ulang. Sprain ringan biasanya disertai hematon dengan sebagai serabut ligamen putus. Sedangkan pada sprain sedang terjadi efusi cairan yang menyebabkan bengkak. Pada sprain berat, seluruh tubuh ligamen putus sehingga menyebabkan tidak dapat digerakkan seperti biasa dengan rasa nyeri hebat, pembengkakan, dan adanya darah dalam sendi. Klasifikasi cedera berdasarkan penyebab cedera. Yang satu itu ada external violence, atau adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Jadi alat-alat olahraganya itu semacam bola, stick hoki, atau raket yang terlepas dari pegangan. Raket bukan raket yang kecil ya, tapi raket untuk bermain tenis. Jadi keadaan atau juga bisa dikarenakan sekitar lapangan yang tidak memenuhi persyaratan. Contohnya misalkan lapangannya itu nggak sesuai standar sama lapangan yang harus ditentukan gitu, atau enggak misalkan kondisi lapangannya lagi licin sehingga kalau misalkan seorang atlet pemain sepak bola lagi bermain gitu terus tiba-tiba turun hujan, terus habis itu bisa saja terjadi kepleset, berarti intinya faktor dari luar gitu, dari luar kayak semacam lapangan, pokoknya alat-alat olahraga gitu. Nah, terus yang kedua itu ada internal violence. Internal violence itu apa sih gitu? Jadi ini tuh karena koordinasi otot dan sendi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah atau mengakibatkan cedera. Jadi di sini itu tuh adanya ketidakseimbangan. Kekuatan otot-otot yang bersifat antagonis juga dapat menjadi faktor internal penyebab cedera. Jadi di sini tuh karena si ototnya ini tuh kita pertama-tama tidak melakukan atau kurang pemanasan, kurang konsentrasi, atau pada saat fisik dan mental pemain sedang lemah. Jadi bisa saja jadi ini tuh kalau misalkan eksternal. Jadi intinya kalau misalkan untuk external violence itu dia pengaruh penyebab cederanya itu dia dari luar, bisa jadi dari lapangan gitu, terus dari alat-alat yang kita pakai, contohnya seperti tadi bola gitu, untuk tenis yang gede gitu, terus pokoknya intinya dari luar aja. Nah kalau misalkan untuk internal violence ini tuh kita dari antara koordinasi otot dan sendi diri kita sendiri gitu. Yaitu dia penyebabnya itu gara-gara kita bisa saja ketika sedang latihan kita yang tidak konsentrasi, akibatnya setelah kita langsung terjun gitu untuk melakukan latihan fisik, karena kita tidak tahu tadi ngapain gitu, terus apa yang harus dilakuin, akhirnya melakukan kesalahan, habis itu kita bisa saja terjadi cedera. Terus habis itu bisa juga karena kurang pemanasan yang kebanyakan yang hanya main-main gitu, atau enggak pemanasannya yang tidak teratur gitu, bisa jadi penyebab cedera gitu. Terus yang ketiga itu ada overuse. Nah kalau misalkan overuse ini, cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan, bersifat kronis. Jadi di sini tuh akibat trauma atau benturan langsung ataupun latihan yang berulang-ulang dalam waktu lama. Penyebab ini jadi di overuse ini juga bisa dibedakan menjadi faktor dari luar, yaitu sepak bola, tinju, karate, atau alat olahraga, stick hoki, raket, bola.
Terus abis itu berat ringannya cedera itu meliputi cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan berarti pada jaringan, bengkak tidak mempengaruhi penampilan. Jadi kalau misalkan yang ringan kita hanya cedera biasa aja gitu, nggak menimbulkan bengkak, pokoknya yang tidak merubah pada penampilan kita. Kalau misalkan untuk yang berat itu kalau misalkan kalau yang sedang itu ada kerusakan jaringan, terus nyeri, ada bengkak juga, terus mengganggu penampilan juga, terus bengkak besar, nyeri tak tertahankan, tidak bisa tampilkan, harus berhenti olahraga. Jadi penyebab timbul cedera olahraga adalah trauma langsung atau benturan pada orang yang melakukan aktivitas olahraga mengalami cedera karena trauma benturan langsung menyebabkan cedera olahraga akut atau akibat latihan yang berlebihan atau overuse. Jadi di sini tuh ada dua jenis cedera juga ya, kalau misalkan yang ringan yang tadi, terus ada yang sedang. Kalau misalkan yang ringan itu dia tidak menyebabkan cedera sampai ke ligamen atau ke otot atau merubah penampilan, dia hanya ringan saja. Tapi kalau misalkan untuk yang sedang, dia bisa merubah penampilan. Contohnya, jadi misalkan amit-amit gitu ya, misalkan kita lagi sedang olahraga, anggap saja taekwondo gitu. Nah misalkan kalau misalkan kita kena pukulan ke sini, otomatis bisa saja sampai patah tulang di sini gitu, karena terlalu over atau berlebihan. Akibatnya kita mengalami trauma gitu gara-gara cedera ini tuh. Terus ada proses mekanisme terjadinya cedera juga. Kalau misalkan di internal itu jadi di faktor internal itu ada umur, kedewasaan atau penuaan, terus ada jenis kelamin, komposisi tubuh, berat badan, lemak, terus ada riwayat cedera yang tidak ditangani, terus ada kebugaran, kekuatan otot, daya tahan jantung, paru, terus ada anatomi tubuh, terus ada tingkat keterampilan, terus ada faktor psikologis. Terus faktor resiko cederanya itu kalau misalkan cenderung cedera, terus ada cenderung rentan cedera sama cedera. Jadi ada faktor eksternalnya itu bisa jadi peralatan olahraga yang tidak sesuai, yang tadi ya yang disebutkan, kayak misalkan lapangannya yang tidak sesuai, atau enggak jenis kayak peralatannya yang kita pegang itu tuh sesuai apa enggak gitu, bener apa enggak kita megangnya. Terus alat pelindung tubuh tidak tepat, bisa saja kita kayak memakai body protector. Kalau misalkan kita mau bertanding, kita tidak benar untuk memakai body protectornya, bisa saja gitu bodinya kegeser-geser, akhirnya lepas. Pas lepas bisa saja langsung kena benturan gitu dari kaki lawan. Terus ada juga faktor dari lingkungan, ada juga faktor olahraga latihan. Itu dia faktor olahraga latihan, bisa jadi seperti tadi dijelaskan. Terus untuk pemicu kejadiannya itu bisa waktu pertandingan, terus perilaku lawan. Kalau misalkan untuk waktu pertandingan, misalkan kita terlalu buru-buru gitu, atau enggak terlalu, misalnya di pemanasan kita terlalu buru-buru karena kita datangnya terlambat, akhirnya kurang pemanasan. Terus kalau misalkan untuk perilaku lawan, seringnya kayak terjadi gitu kalau misalkan kita sedang kalau misalkan yang saya rasain selama bertanding gitu ya, untuk perilaku lawan itu berbeda-beda. Ada yang bermainnya agresif, ada yang biasa saja, tergantung yang bermain gitu. Terus ada gerak sendinya juga, terus ada performa permainan, tergantung performa kita. Kalau misalkan kita mendapat lawan yang gak seimbang sama kita, kalau misalkan lawannya itu lebih kuat dari kita tapi kondisi tubuh kitanya itu yang gak, misalkan lagi badan kita lagi drop, lagi lemah, makanya kenapa kalau misalkan mau pertandingan itu diusahain sebelum 2 hari sebelum latihan itu kita harus menjaga tubuh kita agar kita pas nanti mau pertanding itu tuh tidak lemah gitu. Biasanya kita setahu saya gitu, kalau misalkan mau bertanding terus malamnya itu kita begadang, terus sebelumnya kita melakukan latihan fisik itu tuh percuma gitu. Kita udah
latihan fisik beberapa kali, tapi abis itu tuh tapi malamnya malah bergadang. Tapi saya belum tahu juga sih kalau misalkan untuk itu. Terus ada juga jadi di proses mekanisme terjadinya cedera itu kan ada diklasifikasiin juga. Yang satu klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme biomekanika. Yang satu itu ada traction. Jadi traction itu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Bagian yang teregang tersebut dapat mengalami cedera traction. Terus yang kedua ada compression. Compression ini cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah berlawanan menuju ke satu titik. Daerah yang menerima energi di satu titik inilah yang mengalami cedera compression. Yang ketiga itu ada bending. Bending adalah cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, biasanya hiperfleksi atau hiperekstensi, sehingga ada bagian yang overstretched. Bagian yang overstretched inilah yang akan mengalami cedera bending. Terus ada yang keempat ada torsion. Torsion itu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran sehingga bagian menerima energi tersebut mengalami cedera. Terus ada shear stress. Shear stress itu cedera yang disebabkan oleh adanya energi yang arahnya berpotongan. Bagian yang merupakan titik perpotongan arah energi inilah yang akan mengalami cedera shear stress. Terus ada terus yang keenam itu ada avarius. Avarius cedera yang disebabkan oleh karena adanya suatu bagian yang menerima berbenturan terus-menerus di tempat yang sama. Jadi kalau misalkan kita mengalami cedera, misalkan cederanya itu misalkan di kepala. Nah, di kepala itu kita udah pernah gitu cedera di kepala sebelumnya. Nah, terus pas kita bertanding kita cedera lagi di bagian yang sama secara terus-menerus. Terus lama kelamaan akan menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera avarius. Terus yang ketujuh ada cedera overload. Overload ini cedera yang disebabkan karena bagian tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterimanya sehingga timbul cedera. Terus untuk itu ada cedera ligamen persendian. Yang pertama ada area di mana dua tulang bersatu disebut sendi. Jadi dua tulang bersatu disebut sendi. Yang kedua, sebagian besar cedera sendi ligamen diakibatkan penyalahgunaan atau trauma tulang. Yang ketiga, sendi yang dislokasi bisa mengakibatkan straining atau pergangan. Terus yang keempat, sendi ligamen biasa juga tanpa berhubungan dengan sendi. Yang kelima, sprains ligamen dan sobekan bisa terjadi di area mana saja. Terus osteoartritis merupakan masalah khususnya pada pelari. Terus cedera berdasarkan lokasi tubuh. Yang pertama itu ada cedera kepala dan leher. Cedera kepala dan leher berarti misalkan kalau misalkan di kepala itu yang keduanya itu ada gegar otak, bisa menyebabkan gegar otak. Kalau misalkan di cedera kepala bisa saja sih menjadi kayak pokoknya jadi penyakit di kepala aja gitu. Terus yang menyebabkan gegar otak, terus ada cedera ekstremitas, terus ada ekstremitas bawah. Terus abis itu ada rangka, kita ke rangka manusia. Jadi rangka manusia itu tersusun dari tulang-tulang, baik tulang yang panjang maupun tulang yang pendek. Rangka merupakan pelindung yang kuat pada tubuh. Terus fungsi dari rangka itu apa sih? Yang pertama, rangka itu untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh. Jadi rangka membentuk keseluruhan bagi tubuh. Jadi manusia itu dibentukkan oleh satu rangka. Terus yang kedua itu menegakkan dan memberi bentuk tubuh, menjaga agar tubuh tidak lemas. Jadi si rangka ini tuh kalau misalkan kita nggak punya rangka, otomatis tubuh kita bakalan lemas, kayak nggak punya tulang aja. Terus habis itu yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh seperti paru-paru, otak, dan jantung. Jadi di dalam rangka ini kita tuh khususnya untuk melindungi seperti paru-paru, terus otak, terus jantung juga dilindungi sama kerangka. Terus
Yang keempat itu mencegah agar organ-organ tubuh tetap berada di tempatnya. Jadi tempatnya itu nggak ketuker, misalkan jantung nggak pindah ke tempat yang mana, karena setiap kerangka itu udah ditempatin gitu. Misalkan di sebelah sini untuk paru-paru, misalkan sebelah sini buat otak, misalkan kayak gitu. Terus 5, untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Jadi misalkan kalau misalkan otot memerintah untuk terus untuk yang keenamnya itu ada tempat melekatnya otot. Terus abis itu kita akan membahas tentang rangka alat gerak manusia. Jadi rangka anggota gerak pada manusia mempunyai bentuk seperti pipa berruas-ruas, terdiri dari atas rangka gerak atas atau tangan dan rangka gerak bawah. Tulang yang berhubungan satu sama lain disebut dengan sendi. Terus kita akan membahas tentang macam-macam pada sendi manusia. Yang pertama itu ada sendi peluru. Sendi peluru ini tuh sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah karena tulang yang satu dapat bergerak pada ujung tulang yang lain. Terus ada sendi engsel. Sendi engsel ini yang dapat digerakkan pada satu arah saja seperti sendi engsel pada pintu. Terus ada sendi kaku. Sendi kaku yang memungkinkan untuk gerakan terbatas. Contohnya persendian antara ruas tulang belakang. Terus ada sendi geser. Sendi geser persendian tempat ujung tulang yang selalu mengumpul dengan ujung tulang yang lain. Terus ada sendi putar juga, di mana sebuah ujung bulat tepat masuk di dalam sebuah rongga cawan tulang lain yang mengizinkan gerakan ke segala jurusan, seperti bola di dalam lubang berbentuk cawan, misalnya sendi panggul dan sendi bahu. Terus ada sendi pelana juga. Sendi pelana ini yang hanya dapat bergerak kedua arah saja, contoh sendi antara telapak tangan dan ibu jari. Terus habis itu sendi atau persambungan pada kerangka. Yang pertama ada sendi fibrus. Sendi fibrus ini adalah atau sinatroses adalah sendi yang tak dapat bergerak atau merekat ikat, maka tidak mungkin gerak antar tulang-tulangnya. Jadi sendi fibrus ini tuh gak bergerak gitu. Terus yang kedua ada sendi sutura. Sutura atau sela antara tulang pipih tengkorak itu tuh menyatukan tulang frontal dan parietal. Sutura sagittalis berjalan dari depan ke belakang. Terus ada sendi kaitan sandi kantong. Ini tuh gomphoses disebutnya, gigi di dalam kantong. Dan ada syndesmosis. Syndesmosis ini di mana permukaan persendian dihubungkan oleh membran seperti pada sendi tibio dan fibular inferior. Terus abis itu ada sendi tulang rawan atau amfiartrosis adalah sendi dengan gerakan sedikit dan permukaan persendiannya dipisahkan oleh bahan antara dan hanya mungkin sedikit gerakan. Terus abis itu ada sendi antara manubrium dan badan sternum, yaitu jadi bisa disebut sama simfis, adalah istilah yang digunakan untuk melukiskan sebuah persendian yang hanya dapat bergerak sedikit. Terus ada sendi temporer, yaitu sendi tulang rawan primer antara dua difisis dan efisis tulang pipa sebelum pertumbuhan penuhnya sempurna. Terus ada sendi sinovial atau diartrosis, persendian yang hanya bergerak bebas dan terdapat banyak ragamnya. Semua mempunyai ciri yang sama. Terus abis itu ciri sendi yang bergerak bebas, ujung-ujung tulang yang masuk ke dalam formasi persendian ditutupi oleh tulang rawan hialin namanya. Terus ligamen diperlukan untuk mengikat tulang-tulangnya bersama sebuah rongga persendian. Terus abis itu udah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi ini bermanfaat. Amin. Terima kasih.